Hari ini saya berada di Desa Gantaran, Kecamatan Kailara, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. Di samping kiri saya, beliau ini adalah Bapak Kepala Desa Gantaran, Kecamatan Kailara, Kabupaten Jeneponto. Saya datang di tempat ini dan saya langsung menemui beliau. Di samping kiri saya beliau bersama-sama dengan saya dalam rangka membicarakan, mempertanyakan terkait dengan berita yang viral di media sosial terkait dengan proyek Embun tahun 2015. Tahun 2015 saya mendengar di berita media sosial bahwa ada seorang kontraktor pimpinan perusahaan yaitu PT Citra Berlian Indah. PT Citra Berlian Indah ini direkturnya Pak Nasir Ali ya Pak Desa. Pak Nasir Ali ya. Pak Nasir Ali ini sekarang menjabat sebagai Bupati Kepulauan Selayar. Betul. Ya. Tahun 2015 Bapak pernah mensup pekerjaan yang diberikan oleh Pak Nasir Ali, dalam hal ini PT Citra Berlian Indah. Betulkah itu Pak Dik? Betul. Betul. Di media sosial itu ada beberapa orang yang mengeluh, termasuk yang dari warga Bantaeng. Katanya materialnya itu belum dibayar. Betulkah itu Pak Desa? Betul. Betul. Itu material dalam bentuk apa yang tidak dibayarkan Pak Desa? Jadi begini tuh kronologisnya. Pada saat itu kan Pak Nasir itu sebelum jadi bupati nih, tahun 2015 dia datang di rumahnya kakak yang di sana tuh, yang di Rahman Nara. Iya. Jadi sampai di situ saya ditelepon sama kakak untuk ke situ. Nah, setelah sampai di situ, saya kira ini yang ada ini saya kira Puan, ternyata di situ bahwa ini nih Pak Nasir. Pak Nasir Ali. Pak Nasir Ali. Kan lebih duluan dia sana cerita-cerita, dia bilang ada pembangunan masuk di Gantaran. Saya bilang oke. Setelah itu artinya tidak lama kemudian itu kita ke peninjauan lokasi. Termasuk itu Pak Nasir Ali juga ke situ dengan anggotanya, dengan saya. Tapi kalau saat itu Pak Nasir sudah sampai di lokasi. Setelah itu saya balik ke rumah, dia berbincang-bincang soal itu. Nah, jadi itu pada saat itu menurut dia bahwa ada pembangunan emas di sini, tapi dua bersaing menurut dia antara saya dengan Pak PDI, katanya Pak Anwar Fattah. Iya. Tapi ya banyak, artinya banyak, cuma kita tidak hafal apa dia bilang pada saat itu. Nah setelah itu ya balik, saya sempat saya antar sampai di luar di Jalan Poros karena dia takut keluarnya. Tidak lama kemudian atau 1-2 hari atau berapa ke itu hari datang lagi rumahnya kakak, dia bilang alhamdulillah saya yang dapat di situ. Kalau Pak Anwar Fattah di Bantaeng dia dapat. Setelah itu saya bertanya berapa itu harganya Puang, itu nilai di situ, nilai pekerja atau nilai kontraknya. Ya, jadi kalau saya nggak dengar tuh dia bilang 12 miliar lebih. 12 miliar lebih. Setelah itu dia lanjut lagi tuh, cuma di situ tidak ada pembayaran lahang. Tidak merah. Ya, cuma ya kalau dibakar ya dikerja, kalau tidak ya tidak bisa. Saya bilang oke lah kalau tinggal itu nanti saya Iya. Jadi saya potong, lahang itu tidak dibebaskan. Tidak. Karena memang tidak ada juknisnya bahwa harus lakukan pembebasan lahan sebelum pekerjaan itu dikerja. Tapi materialnya itu harus dibeli. Iya, karena dia bilang begitu. Ya selain itu lahang, semua itu ada uangnya. Selain lahan, material itu dibayar. Dibayar menurut dia itu, termasuk batu apa semua. Karena ada kesepakatan antara penyedia batu, dalam hal ini Pak Desa dengan Pak Nasir Ali yang sekarang jadi bupati di Kepulauan Selayar. Akhirnya Pak Desa ini mengumpulkan orang untuk menyediakan batunya atau bagaimana? Jadi kalau itu batu, itu anggotanya Pak Nasir. Namanya Pak Mais, termasuk juga itu waktu mulai dikerja itu dari awalnya itu malam saya ditelepon. Dia bilang Pak Desa tolong kita jemput, saya punya alat
karena takut masih di situ. Iya. Itu eskavator. Kalau salah 3 eskavator langsung dia datang ke Malang. Didatangkan itu malam. Iya, jadi saya keluar sampai subuh baru datang itu Allah. Saya antar masuk. Jadi besoknya begitu saya ke lokasi. Ke lokasi, artinya pembersihan lahan. Pokoknya setelah itu sore kayak sore 4:30 atau jam berapa gitu sekitar itulah. Itu misalnya teman itu bicara itu anggotanya orang kepercayaan itu namanya Mais. Oh iya. Masalah batu dengan itu Pak Lati juga ada. Batu dengan keskerja. Baik. Ada kesepakatan harga per kubiknya untuk batu gunung Pak Desa? Berapa harganya? Jadi itu hari kan sementara kakak dengan Pak Lati itu baku dekat. Saya cuma mendengar kayak begini cara duduk. Berdiri dia berdiri dia berdiri. Bagaimana kira-kira ini batu Pak Haji? Yang mana Pak? Itu Pak Lati itu ditanya. Kira-kira berapa batunya? Nah, kalau mau ke 50.000. Tapi itu hari kesepakatan 35.000 per kubik. Itu pun per kubik menurut Pak Lati pada saat itu dia bilang begini, jangan make kubik kang di luar, tidak apa-apa dikumpulkan. Tapi nanti di dalam setelah dia penami atau apakah itu kubikasi di dalam kan ditanya sekian per kubik, sekian kubik yang masuk batu itulah yang dibayarkan. Itu dibayarkan. Baik. Bapak tahu bahwa sumber anggaran itu dari APBN? Tahu APBN? Iya. Berapa jumlah anggarannya di APBN yang kita kalau lihat? Saya lihat di kontrak itu artinya di papan proyek. Kalau saya salah itu 12 miliar 600 sekian. 12 miliar 600 sekian. Warga penyedia material batu gunung yang tidak terbayarkan berapa banyak yang tidak dibayarkan? Jadi itu lokasi ada 2. Kalau di lokasi 1 Embun 1 itu saya bersaudara lagi, ya termasuk saya Rahman Narik dengan musik Nyerang. Ada lagi tuh Haji Sese juga termasuk itu. Tapi yang ditahu itu cuma Rahman Nara. Ya ditahu bilang kita mau saja yang ini. Nah, setelah itu artinya saya cerita malah gitu termasuk juga kayak pekerjaannya. Pekerjaannya itu dia bilang bagaimana Pak Desa kalau mau ki 10% dari nilai kontrak. Ya berarti saya bilang berapa Pak kalau 10% dari saya belum mengerti tentang itu. Dia bilang 1,3 maksudnya 1,3 bagaimana ya? Itu hari sampai saya bertemu gitu. Maksudnya 1 miliar 300 juta. Iya, ternyata 1 miliar 300 dari 12 miliar sekian. 12 miliar. Nah, saya bilang tidak mampu Kak, tapi dia bilang tidak. Misalnya nanti saya bantu di alat. Nah, setelah itu saya deal dari 1,3 itu sisanya masih ada kurang lebih 450 juta. 450 juta sekian. Kan setiap saya mengambil itu ada di catatannya dia. Setiap saya mengambil dan saya juga catat dan masih ada pembukaan saya sampai detik ini belum ada. Butuh buku pembuku itu masih ada. Fokus pada pengadaan batu gunung itu secara keseluruhan yang tidak terbayar berapa Pak? Jadi itu batu gunung kan ada 2 titik. Kalau di titik 1 saya bersaudara yang kurang lebih 300 juta lebih. 300 juta. Kalau di lokasi 2 ada 3 yang punya batu itu. 2 warga Bantaeng karena itu di perbatasan kita bangun itu Embung. Itu termasuk itu tadi saya bilang namanya Nompo, terus Rabai. Kalau untuk lokasi Jeneponto namanya ini Aji Sarang. Jadi total yang belum terbayarkan oleh PT Citra Berlian Indah Pak Nasir Ali ini yang notabene sudah jadi bupati sekarang, berapa totalnya yang tidak dibayarkan Pak Desa? Jadi kalau yang sama sekali belum ada terbayarkan, jangankan 1 kubik 1 biji pun itu belum. Itu batu gunung. Kalau dihitung nilainya timbunan di situ. Kalau dihitung berapa nilainya dalam bentuk uang itu batu gunung? Kalau itu Nompo 35. Kalau itu Rabai 55, kalau Aji Sarang 125 termasuk timbunan dan batu tidak ada dibayar sama sekali. Belum ada dibayar sama sekali. Belum. Pak Desa, ini kan sudah kurang lebih 10 tahun. Iya betul. Ya, hampir 11 tahun ya masuk ini kan menjelang 2006. Apa harapan Pak Desa dengan warganya yang sampai sekarang menunggu uluran tangan untuk dibayarkan? Apa yang Bapak harapkan? Jadi begini,
Ini kan pertamanya dulu ada info. Siap. Info dari orang bahwa itu yang pernah meminjam batu di sini, yang batunya orang, Ya. kebetulan ada alatnya di sana. Oh iya. Ada alatnya yang tiga nih antara Bontulemen dengan Tino yang beroperasi sekarang. Ternyata setelah itu saya telusuri ada betul. Ada betul. Nah, jadi setelah itu saya ke situ nih semua yang punya batu. Yang punya batu. Ya, bagaimana ini karena kebetulan itu alat-alat di sana. Iya. Dia bilang kalau begitu Kita jadikan jaminan dulu. Iya, dia bilang begini. Kalau Pak Desa tidak mau jadi korban, kita bantu gak? Saya bilang saya siap bantu Ki, karena saya dulu menjamin kita. Jadi saya ke lokasi sama itu nyara siapa itunya banyak. Sama pemilik batu Pemilik maksudnya. batu, ya. Nah, ke lokasi melihat itu alat berat milik Nasir Ali. Iya, Nasir Ali. Nah, dan sekarang sudah dikuasai, sudah di Iya, artinya sudah ada di tempat itu diamankan. Ya, saya bilang ini alat bisa beroperasi di situ. Dan kemudian bisa diambil kembali yang punya kalau ada uangnya. Ada uangnya. Iya, Kami dibayarkan. Iya, dibayarkan. Oh, begitu. Baik Pak Desa. Jika sekiranya langkah itu ditempuh agar supaya Pak Nasir Ali ini, Pak Bupati Kepulauan Selayar ini membayarkan hak-haknya pekerja penyedia batu gunung, apa yang akan Pak Desa lakukan seandainya? Langkah apa? Apa akan menempuh jalur hukum atau apa? Jadi saya bagikan, saya ini kan kurang lebih berapa hari, kurang hampir 1 bulan ini. Siap. Ada masalah begini, saya tetap menunggu niat baik ya, Bupati. Niat baik. Kalau Bupati kayak bilang tidak ada atau bagaimana, ya tentu ada upaya. Ya, ada upaya lain. Ya. Karena negara kita ini negara hukum. Saya ini dari awal kan saya tidak baku kenal Pak Nasir. Ya, toh nanti setelah ada ini pekerjaan di sini baru saya kenal. Pernah saya ketemu sebelumnya itu. Yang kedua kami sampaikan bahwa pada saat itu waktu kita dikumpulkan nota, maksud saya nota, setelah selesai pekerjaan, dia bilang, Pak Nasir, karena kita semua jadi saya tahu bahwa kita yang ini mulai dari A sampai Z, pekerjaan itu saya dipercayakan dan saya tidak pernah melebihi dari itu, maksudnya menambah-nambah catatan. Setelah itu dia bilang kumpulkan semua nota, baik nota bensin, kan itu hari bensin, solar, toh batu semua, berapa res semua saya kumpulkan. Setelah itu dia bilang tunggu mi nanti saya hubungi, setelah kumpul nanti saya bicara dengan bos pada satu ini di Makassar ini, karena saya bawa turun itu nota, jadi sampai ke di bawah itu jadi bilang simpan semua dulu nota. Siap. Sekarang yang jadi pertanyaan lagi, dia bilang ada kan nota? Saya bilang kalau nota tidak ada sama saya karena sudah diambil itu anggotanya Pak Nasir untuk dibayarkan. Untuk dibayarkan. Tapi kalau catatan masih ada catatan bahwa sekian res batu, sekian res pasir, sekian pekerja, masih ada catatan saya. Jadi waktu itu ada orangnya Pak Nasir Ali, Pak Bupati Selayar sekarang. Itu minta agar semua bukti-bukti pembayaran itu dikumpulkan. Iya, betul. Untuk diserahkan kepada Pak Nasir. Iya. Tapi setelah diserahkan itu tidak dibayarkan. Tidak dibayarkan sampai sekarang. Tidak dibayarkan. Tidak ada dibayarkan. Baik. Berarti masyarakat penyedia material itu merasa tertipu ya? Iya, tertipu. Saya juga termasuk ditipu. Ditipu dengan pembicaraan pada saat itu. Karena dia bilang kumpulkan nota. Sekarang alasannya di mana kalau ditanya bilang ada kan nota? Saya bilang tidak ada nota, tapi ada fisik. Siap. Ya, mana dipercaya notaku daripada fisik itu. Tapi kalau catatan ada, karena itu nota pada saat itu kau ambil semua untuk dibayarkan. Tapi untuk masih ada catatan. Boleh tahu ini kan penyedia material ini, batu gunung ini kan mayoritas kan warganya Pak Desa. Sebagian. Sebagian. Kan ada juga warga Bantayan. Iya, ada juga ya, tapi lebih banyak warga Gantaran ya, gitu Ponto. Secara moral, Pak Desa kan sangat dirugikan karena ini kan menyangkut nama baik, kepercayaan kepada warganya Pak Desa. Betul. Selain Bapak akan rencana untuk menuntut pembayaran, kan Bapak juga kemungkinan bisa menggugat secara hukum. Maksud saya ini di luar materi ya. Artinya secara moral Pak Desa ini
sudah kurang kepercayaan begitu kepada warga yang mengumpul batu tapi kemudian tidak dibayarkan, kan imbasnya kan ke situ. Betul. Ini yang menyebabkan mungkin Pak Desa meminta supaya Pak Basir Ali itu bayar kami, bayar kami kan saya begitu. itu Ji, kalau memang tidak membayarkan apa yang pernah dia ambil, terutama itu batunya orang, maskernya orang, saya akan menempuh jalur hukum. Kalau memang saya setelah menempuh jalur hukum baru tidak ada juga realisasi, ya itu perlu saya pertanyakan. Nah, karena ada fisik. Kalau nota tidak ada, sama juga kontra perjanjian tidak ada. Perjanjian secara tulis tidak ada, tapi secara lisan kan ada. Nah, tidak mungkin kita memasukkan suatu barang kalau tidak ada perjanjian atau kesepakatan pada saat itu. Ini bukan kurang penting ini. Baik Pak Desa, berapa lama Bapak berikan waktu Nasir Ali untuk membayar? Yang jelasnya setelah ini, karena saya juga kemarin sudah dimediasi oleh Polres Jeneponto, termasuk juga itu orang kepercayaannya namanya Pak Reza, datang di situ bahwa itu alat memang alatnya Pak Nasir, ya eskapator. Dia ngomong di depannya Pak Kasa dan banyak saksi mendengar bahwa itu alatnya Pak Bupati Selayar. Dia ngomong begitu. Iya, jadi saya itu supaya aman semua ini, tidak ada komplain sampai besok lusa namanya besok lusa kita tidak tahu. Kalau ada masalah siapa kira-kira mau bertanggung jawab, siapa mau kira-kira dipersalahkan. Baik Pak Desa, terima kasih banyak atas wawancara singkat kita ini. Masih ada satu. Masih ada yang mau saya sampaikan, silakan. Saya permintaan begini Ji, ini kan seorang bupati. Baik. Ya, saya minta mulai dari Bapak Presiden, ya saya hormati. Sampai Mendagri, KPK, Kapolri, penegak hukum yang lain termasuk Kejaksaan, Kapolri, Polres, yang mana kita mau bela, termasuk Kapolda. Apakah yang diambil batunya atau yang menipu? Baik. Jadi saya minta ini khusus Bapak Presiden, karena kita tidak menuntut lebih dari itu. Kecuali saya menuntut atau menambah catatan lebih dari itu, saya yang salah. Tapi kalau kita menuntut sesuai haknya orang, apa yang masih di situ materialnya apa dan segala macam, nah masih tidak ada lagi realisasi, nah ada kejadian besok lusa, jangan dipersalahkan saya. Baik Pak Desa, saya simpulkan bahwa konstitusi kita itu mengajarkan bahwa semua warga negara itu bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Jadi yakin saja bahwa ketika laporannya itu disampaikan kepada penegak hukum, insya Allah pasti akan terproses. Saya berharap lewat diskusi kita ini, lewat dialog singkat kita ini, semoga Pak Nasir Ali di Selayar, Benteng bisa mendengarkan keluhan kita semua di Bantaeng, di Jeneponto, supaya segera dibayarkan. Apa sih arti dana 1,1 miliar itu dibanding nama besar Bapak? Saya berharap lewat wawancara ini Pak Bupati di Benteng, mohon Pak, saya mengetuk hati nuraninya Bapak, hati yang paling dalam, tolong warga di sini Pak mengeluh berharap mereka dibayar. Apalagi ini sudah 10 tahun. Pak, salam Pak Bupati dari Benteng Selayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.